zaman digitalisasi benar-benar telah merubah kebiasaan orang-orang, terutama diriku. Salah satu kebiasaanku yang paling aku rasakan berubah adalah cara aku berbelanja. Sebagai seseorang yang punya hobi shopping, saya memang tidak bisa meninggalkan kebiasaanku tersebut, meskipun zaman sudah berubah dan aku tidak lagi muda. Saat ini aku sudah berusia 35 tahun lebih. Aku juga sudah bekerja di sebuah instansi pemerintah. Secara ekonomi, kehidupanku juga sudah cukup mapan. Namun sampai saat ini, aku masih hidup sendiri. Aku belum punya istri, apalagi punya anak. Aku sudah punya rumah sendiri. Rumah yang aku beli atas hasil jerih payahku sendiri. Rumah yang sudah aku tempati hampir 5 tahun belakangan ini. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun cukup luas untuk aku tinggali sendiri. Aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Semua kakak-kakakku sudah menikah dan juga sudah punya anak. Mereka juga sudah punya kehidupan sendiri. Sementara kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sudah puluhan tahun yang lalu. Sejak selesai kuliah dan sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap, aku pun memutuskan untuk hidup mandiri dan membeli rumah ini sendiri dengan sistem kredit tentunya. Aku memang belum menikah, meskipun sudah cukup berumur. Bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku memilih untuk tidak menikah. Aku memilih untuk tetap hidup sendirian, menikmati masa lajangku yang aku rasa sangat indah. Aku tidak ingin menikah, karena aku memang tidak punya rasa ketertarikan pada perempuan. Aku tidak ingin menikah, hanya karena ingin merubah statusku ataupun alasan lainnya. Aku tidak ingin menikah tanpa adanya rasa cinta. Jadi hingga saat ini, aku masih betah dengan status lajangku. Dan aku sangat menikmati hal tersebut, terlepas dari segala gunjingan dan cemoohan orang terhadap pilihanku tersebut. Aku gak peduli. Yang penting aku merasa bahagia dengan hidupku saat ini. Aku seorang gay, dan aku tidak pernah memungkiri hal tersebut. Meski tiada siapapun yang tahu, kecuali para lelaki yang menjadi teman kencanku yang aku dapatkan dari aplikasi-aplikasi khusus gay. Aku sudah sangat sering menjalin hubungan dengan para lelaki gay lainnya. Namun, tidak satupun hubunganku tersebut yang bisa bertahan lama. Semuanya selalu kandas di tengah jalan dengan berbagai alasan. Terkadang untuk sekedar melepaskan hasratku, aku sering membooking para lelaki bayaran untuk aku jadikan pelampiasan dari rasa kesepianku. Dan begitulah kehidupan yang aku jalani hingga saat ini. Sebagai seseorang yang punya hobi belanja, aku memang lebih sering menghabiskan uang gajiku hanya untuk membeli barang-barang yang bahkan kadang-kadang tidak aku butuhkan. Kalau dulu aku suka sekali berbelanja langsung ke toko, supermarket, ataupun ke mal-mal yang ada di kota tempat aku tinggal. Tapi sekarang, karena zaman sudah berubah, aku memang lebih suka berbelanja secara online. Sudah lebih dari 2 tahun belakangan ini, aku menekuni hobi baruku tersebut. Aku lebih suka membeli barang secara online. Selain karena lebih murah, aku juga tidak perlu capek-capek keluar rumah lagi. Karena sudah terlalu sering berbelanja online, aku juga jadi kenal beberapa orang kurir yang rutin mengantar paket ke rumahku. Tentu saja dari beberapa ekspedisi yang berbeda. Dari beberapa orang kurir tersebut, ada satu orang kurir yang cukup menarik perhatianku. Namanya Krishna.
Wajahnya tampan, matanya teduh. Postur tubuhnya sedikit kurus, tapi lumayan berotot. Senyumnya manis. Selain itu, ia juga ramah dan terlihat sopan. Aku pun mulai merasa menyukai Krishna. Dia sosok laki-laki yang cukup sempurna di mataku. Krishna masih cukup muda, masih 20 tahun usianya. Aku dan Krishna juga sudah saling kenal. Karena sudah beberapa bulan terakhir ini, Krishna sudah menjadi kurir langgananku. Ia yang selalu mengantarkan paket ke rumahku. Setiap kali Krishna mengantarkan paket ke rumahku, aku selalu menawarkan ia minum dan beristirahat sejenak. Aku juga selalu memberi tip padanya sebagai bentuk ucapan terima kasihku. Karena selalu merasa aku istimewakan, Krishna pun jadi lebih membuka diri. Ia jadi sering bercerita tentang pekerjaannya maupun tentang kehidupannya padaku. Kami pun jadi semakin dekat dan akrab. Mengenal Krishna membuat aku menjadi lebih punya semangat. Aku jadi semakin sering berbelanja online, hanya agar aku bisa bertemu Krishna. Dari ceritanya, Krishna mengaku kalau ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. 2 adiknya perempuan dan masih bersekolah. Sementara Krishna harus rela untuk tidak kuliah karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Ayah Krishna hanyalah seorang buruh bangunan, sedangkan ibunya seorang buruh cuci. Kehidupan keluarga Krishna memang jauh dari kata mapan. Karena itulah, Krishna harus ikut bekerja membantu ekonomi keluarganya. Mendengar cerita Krishna tentang kehidupannya, aku turut merasa prihatin. Di usianya yang terbilang masih cukup muda, Krishna sudah harus merasakan kerasnya kehidupan ini. Karena itu juga, aku jadi semakin sering memberi bonus untuk Krishna. Setidaknya untuk bisa membantu keuangannya. Meski sebenarnya Krishna selalu menolak hal tersebut. Tapi aku selalu berhasil memaksanya untuk menerima bonus yang aku berikan padanya. Kenapa Bang Abe sangat baik padaku? Tanya Krishna pada suatu hari, saat untuk kesekian kalinya ia mengantar paket ke rumahku. Setelah ia dengan cukup berat terpaksa menerima lagi tip dariku. Karena kamu juga orang baik, Krishna. Abang salut sama perjuangan kamu untuk tetap bekerja membantu perekonomian keluarga kamu. Balasku apa adanya. Iya bang, tapi aku jadi merasa nggak enak bang, kalau harus selalu menerima bonus dari abang. Ucap Krishna lagi. Udah, kamu santai aja. Selagi saya mampu, pasti saya akan coba bantu kamu. Lagi pula, bonus yang saya berikan juga nggak seberapa kok. Balasku lagi. Iya bang, terima kasih banyak ya Bang Abe. Semoga suatu saat saya bisa membalas jasa Bang Abe. Krishna berucap lagi, sebelum akhirnya ia pun pamit untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang kurir. Suatu malam, Krishna datang mengantar paket ke rumahku. Dan itu tidak seperti biasanya. Karena biasanya Krishna tidak pernah bekerja sampai malam. Hal itu menjadi tanda tanya bagiku. Tumben kamu ngantar paketnya malam-malam, Kris? Tanyaku penasaran. Iya bang, sekarang saya ambil double job. Saya sengaja lembur mengantar paket 2 kali lipat dari biasanya. Karena saya lagi butuh uang banyak. Jelas Krishna dengan nada lemah. Untuk apa? Tanyaku ingin tahu. 3 hari yang lalu Bapak masuk rumah sakit bang. Kata dokter, Bapak mengalami gagal ginjal dan harus segera dioperasi. Dan itu butuh biaya banyak. Jelas Krishna lagi, masih dengan nada lemah. Oh,
Aku terpaku sesaat. Rasa iba kembali menjalar di hatiku. Kutatap wajah letih milik Krishna. Tersimpan sejuta kelelahan di balik wajah tampan itu. Rasa ibaku semakin menjadi. Ya udah, kalau kamu capek, kamu istirahat dulu aja di sini. Jangan terlalu memaksakan diri, ucapku akhirnya. Nggak bisa, Bang. Saya harus buru-buru mengantar paket yang masih tersisa. Saya harus bisa mengantarkan semuanya malam ini. Saya permisi ya, Bang. Balas Krishna sambil mulai menghidupkan motornya lagi. Krishna, kamu bisa pakai uang ini dulu ya. Anggap aja ini pinjaman dari saya untuk biaya operasi ayah kamu. Kamu bisa bayarnya kapan aja, setidaknya sampai kamu punya uang. Yang penting saat ini adalah kesehatan ayah kamu. Ucapku berusaha meyakinkan Krishna agar mau menerima bantuan dariku. Aku memang sengaja mengambil sebagian dari uang tabunganku setelah aku mendengar cerita dari Krishna tadi malam. Aku hanya ingin membantunya. Siang itu aku sengaja menelpon Krishna agar datang ke rumahku. Dan kamu gak perlu kerja lembur lagi. Kamu gak harus kerja dari pagi sampai malam, Chris. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Nanti kalau kamu sakit, malah tambah repot. Lanjutku lagi. Tapi Bang, aku ucap Krishna terbata. Udah, kamu ambil aja ya. Yang penting ayah kamu dioperasi dulu. Nanti kalau beliau udah pulih, baru kamu pikirkan soal pinjaman ini. Ujarku memotong ucapan Krishna barusan. Nanti kalau kamu butuh apa-apa lagi, atau uangnya belum cukup, kamu telepon saya aja ya. Aku melanjutkan ucapanku. Ini udah lebih dari cukup, Bang. Tapi saya nggak yakin bakal bisa membayarnya dalam waktu dekat ini, Bang. Uang ini terlalu banyak. Dan saya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Balas Krishna akhirnya. Kan udah saya katakan, kamu nggak usah pikirkan hal itu dulu. Lebih baik kamu fokus aja sama operasi ayah kamu saat ini. Ucapku dengan nada lembut. Terima kasih banyak, Bang. Kalau begitu, saya pamit, Bang. Saya akan langsung ke rumah sakit agar Bapak bisa langsung dioperasi hari ini. Balas Krishna dengan nada sedikit serak. Ya, Chris, saya doakan semoga ayah kamu operasinya lancar dan beliau bisa pulih kembali. Ucapku pelan. Lalu kemudian, Krishna pun segera keluar dari rumahku dan dengan sedikit terburu, ia menghidupkan motornya. Sebelum akhirnya ia menghilang dari pandanganku. Aku merasa lega, bisa melakukan hal tersebut untuk Krishna. Aku memang telah jatuh cinta pada Krishna, meski ia belum menyadari hal tersebut. Tapi bagiku, saat ini, Krishna adalah orang terpenting dalam hidupku. Ia sangat berarti bagiku. Kesedihannya adalah kesedihanku, dan kebahagiaannya adalah kebahagiaanku juga. Aku akan tetap mencintainya sepenuh hatiku. Aku hanya berharap, semoga suatu saat Krishna menyadari hal tersebut. Aku hanya berharap, semoga suatu saat Krishna mau membuka hatinya untuk menerima cintaku. Ya, semoga saja. Aku cukup heran ketika Krishna tiba-tiba muncul di rumahku suatu malam. Karena selain sudah cukup larut, aku juga tidak merasa tidak sedang menunggu paket darinya. Maaf ya Bang Abe, saya ganggu abang malam-malam gini.
ucap Krishna memulai pembicaraan ketika akhirnya aku persilahkan masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu rumahku. Setelah aku juga menyuguhkan segelas minuman dan beberapa makanan ringan di atas meja. Saya sih nggak apa-apa, Chris. Hanya saja saya sedikit heran. Kenapa kamu malam-malam datang ke sini? Ada apa? Balasku akhirnya dengan sedikit bertanya. Saya cuma mau ngucapin terima kasih sama Bang Abe. Operasi Bapak berjalan dengan lancar, dan sekarang beliau sudah mendingan. Itu semua berkat Bang Abe. Kalau saja Bapak tidak segera dioperasi, mungkin kondisi beliau akan semakin parah. Jelas Krishna pelan. Kamu jangan berlebihan seperti itu, Chris. Biasa aja kok. Karena saya merasa mampu, makanya saya bantu. Dan kamu gak perlu merasa berhutang budi sama saya, balasku. Tapi bagi saya, bantuan abang itu benar-benar berarti buat saya dan keluarga. Saya merasa sangat berterima kasih pada Bang Abe. Saya juga gak tahu bagaimana cara membalas semua itu. Krishna berucap lagi. Saya turut senang mendengar kabar kalau ayah kamu sudah pulih kembali dan operasinya juga berjalan lancar. Hal itu sudah cukup bagi saya dan kamu gak harus melakukan apapun hanya untuk membalas semua itu. Balasku lagi. Saya tahu Bang Abe orang baik, tapi uang yang abang pinjamkan itu cukup banyak, Bang. Dan saya tidak yakin akan bisa menggantinya dalam waktu dekat ini. Karena itu, saya datang malam ini untuk meminta pengertian pada Bang Abe tentang kondisi saya saat ini. Ucap Krishna kemudian. Saya sangat mengerti keadaan kamu, Chris. Dan kamu tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Kamu bisa bayar kapan aja. Atau bahkan jika kamu tidak mampu untuk membayarnya, saya ikhlas kok. Balasku apa adanya. Tapi Bang, saya tetap merasa tidak enak hati karena punya hutang sebanyak itu sama Bang Abe. Padahal kita baru saja saling kenal dan kita juga tidak punya hubungan keluarga. Tapi abang selalu baik padaku. Aku akan rela melakukan apa saja untuk membalas semua itu. Krishna berucap sambil sedikit menarik napas berat. Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku sampaikan sama kamu, Chris. Mumpung kamu berada di sini sekarang. Tapi aku harap kamu jangan marah ya. Timpalku akhirnya dengan nada sedikit berat. Abang ngomong aja, saya pasti gak akan marah kok. Ucap Krishna membalas. Aku menarik napas beberapa kali, sekedar menenangkan pikiranku sendiri. Aku memang sudah berniat untuk menyatakan perasaanku pada Krishna. Namun aku masih merasa bimbang. Aku takut Krishna akan menjauh dariku jika ia tahu siapa aku sebenarnya. Aku suka sama kamu, Chris. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku ingin kamu tahu kalau kamu begitu berarti bagiku. Aku cinta sama kamu, Chris. Meskipun aku tahu itu sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa lagi memendamnya. Aku ingin kamu menjadi pacarku, Chris. Apa kamu bersedia? Ucapku akhirnya dengan suara sedikit terbata. Untuk sesaat, suasana hening pun tercipta di antara kami. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Krishna saat ini. Namun yang pasti, aku sedikit merasa lega karena sudah mengutarakan perasaanku pada Krishna. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini, Bang. Saya jadi bingung. Saya benar-benar tidak menyangka semua ini. Tapi jujur saja, saya tidak bisa menjawabnya sekarang.
Krishna berucap juga akhirnya. Setelah cukup lama ia terdiam. Kamu gak harus jawab sekarang kok, Kris. Aku juga tahu ini pasti berat buat kamu. Tapi setidaknya sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu juga sudah tahu bagaimana perasaanku sama kamu. Ucapku membalas. Iya bang, aku memang butuh waktu untuk bisa menjawabnya. Biar bagaimanapun, hal ini cukup membuat aku merasa dilema. Di satu sisi, aku ini laki-laki normal bang. Tidak mudah bagiku untuk membalas perasaan abang padaku. Namun di sisi lain, abang sudah sangat baik padaku. Dan juga sudah sangat banyak membantuku selama ini. Ucap Krishna kemudian. Maafkan abang ya Kris, telah menempatkan kamu di posisi seperti itu. Abang tidak bermaksud untuk membuat kamu menjadi merasa dilema dan bingung seperti saat ini. Tapi, abang juga tidak bisa lagi memendam perasaan abang, karena abang sangat ingin bisa memiliki Krishna. Ucapku pelan. Abang janji, Kris, apapun keputusanmu nanti, abang akan berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas. Namun, asal kamu tahu aja, abang sangat sayang sama kamu, Kris. Dan abang janji, abang akan selalu membuat Krishna bahagia. Lanjutku lagi. Saya percaya, abang pasti akan menerima apapun keputusan saya nanti. Tapi, saya juga tidak mau menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dan hal itu yang membuat aku merasa berat untuk memutuskan semua ini. Balas Krishna. Sekali lagi abang minta maaf. Dan abang harap Krishna gak marah sama abang. Ucapku kemudian. Iya bang, saya gak marah kok. Hanya saja saya butuh waktu. Balas Krishna. Dan kalau boleh, saya mau pamit pulang dulu bang. Sudah larut soalnya. Lanjut Krishna akhirnya. Iya, gak apa-apa. Kamu pulang aja. Dan hati-hati di jalannya. Tapi kalau kamu mau nginap di sini juga gak apa-apa kok. Ucapku membalas sambil sedikit menawarkan. Saya pulang aja bang. Karena harus gantian jaga bapak di rumah sakit. Balas Krishna. Oh, ayah kamu masih di rumah sakit? Tanyaku. Iya bang, kata dokter, bapak harus nginap dulu di rumah sakit selama beberapa hari ke depan untuk mendapatkan perawatan sehabis operasi kemarin. Jelas Krishna. Oh, ya udah, titip salam aja buat beliau ya. Timpalku akhirnya. Lalu kemudian, Krishna pun segera berdiri dan melangkah keluar. Sementara aku masih termangu penuh tanda tanya. Mungkinkah Krishna mau menerima cintaku? Meskipun itu hanya karena ia merasa berhutang budi padaku? Atau mungkin ia akan menjauh dariku? Tiga minggu berlalu tanpa kabar apapun dari Krishna. Aku pun merasa enggan untuk menghubunginya atau sekedar mengirim pesan padanya. Aku takut Krishna tidak akan membalasnya. Aku juga sudah coba pesan barang secara online agar Krishna bisa punya kesempatan untuk mengantar paket ke rumahku. Dan dengan begitu, aku pun bisa bertemu dengannya secara langsung. Namun sudah 2 kali aku pesan barang. Selalu saja kurir lain yang mengantarkan paketnya ke rumahku, bukan Krishna. Aku jadi semakin yakin kalau Krishna pasti sudah menolakku. Ia pasti tidak ingin lagi bertemu denganku. Bahkan mungkin ia juga jijik untuk melihatku saat ini. Dan aku merasa sedikit kecewa. Pada akhirnya, aku hanya bisa pasrah.
membiarkan waktu berlalu begitu saja, melewati hari-hariku tanpa berharap apapun lagi dari Krishna. Mungkin Krishna memang sengaja menjauhiku. Mungkin ia tidak ingin lagi bertemu denganku. Dan aku harus membiasakan diri tanpa menunggu Krishna mengantarkan paket lagi ke rumahku. Aku sudah terlanjur berjanji pada diriku dan juga kepada Krishna untuk ikhlas menerima apapun keputusan yang Krishna ambil dalam hal ini. Meskipun aku berharap, setidaknya Krishna bisa menyampaikan langsung penolakannya padaku, bukan malah menghilang seperti ini. Saya minta maaf, Bang. Sudah hampir sebulan ini saya tidak pernah lagi datang ke sini. Begitu ucap Krishna mengawali pembicaraan kami. Saat pada akhirnya ia datang juga ke rumahku setelah beberapa minggu ia menghilang tanpa kabar. Ternyata saya butuh waktu sangat lama untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam hal ini. Selama beberapa minggu ini, saya terus berpikir, Bang, mempertimbangkan segala sesuatunya. Seperti yang saya katakan dari awal, hal ini cukup membuat aku merasa sangat dilema. Hal ini cukup berat bagiku, Bang. Krishna melanjutkan ucapannya. Namun, sebelum aku menyatakan keputusanku, apa aku boleh bertanya satu hal sama Bang Abe? Krishna menutup kalimatnya dengan sebuah pertanyaan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Kris? Tanyaku balik. Jika aku menerima cinta Bang Abe, apa Bang Abe mau berjanji dua hal padaku? Tanya Krishna lagi, yang membuat aku merasa sedikit penasaran. Janji apa? Tanyaku dengan rasa penasaran. Pertama, aku ingin abang berjanji untuk menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Dan yang kedua, aku ingin abang berjanji akan melepaskanku jika suatu saat aku bisa melunasi semua hutangku pada Bang Abe. Balas Krishna dengan nada bergetar. Aku bisa memenuhi janji yang pertama, tapi untuk janji yang kedua, sepertinya cukup berat bagiku. Balasku tanpa sadar. Kenapa? Tanya Krishna dengan nada heran. Karena aku ingin memiliki kamu selamanya, Kris. Balasku apa adanya. Tapi abang tahu kan, kalau hubungan antara dua orang laki-laki itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Pada saatnya nanti, sebagai laki-laki normal, aku juga pengen menikah, punya istri dan anak. Dan aku nggak pengen selamanya terjebak dalam hubungan terlarang itu. Ucap Krishna sedikit sengit. Oke, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, aku akan menerimanya. Aku akan memenuhi kedua janji tersebut. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap bertahan. Jika kamu memang tidak merasa bahagia denganku nantinya, aku akan melepaskanmu. Sekalipun nantinya kamu belum mampu membayar hutangmu padaku. Balasku akhirnya. Kalau abang memang bisa memenuhi kedua janji tersebut, maka aku akan menerima cinta abang. Aku bersedia menjadi pacar Bang Abe. Karena hanya itu satu-satunya cara agar aku bisa membalas semua jasa Bang Abe selama ini padaku. Ucap Krishna kemudian. Oke, apapun alasan kamu, yang pasti mulai saat ini kita pacaran kan? Ucapku bertanya. Iya, mulai malam ini aku resmi menjadi milik abang seutuhnya. Balas Krishna cukup yakin. Terima kasih, Kris, atas kesempatan yang kamu berikan padaku. Aku janji tidak akan membuat kamu kecewa. Dan aku yakin kamu tidak akan pernah menyesali keputusanmu ini. Ucapku akhirnya.
Dan begitulah awal dari hubunganku dan Krishna dimulai. Meski aku sadar, masih butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk benar-benar bisa meluluhkan hati Krishna. Sejak saat itu, aku dan Krishna pun resmi menjalin hubungan asmara. Meskipun aku tahu, Krishna menerima cintaku hanya karena terpaksa. Hanya karena ia merasa berhutang budi padaku. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa memilikinya sebagai seorang kekasih. Aku tahu, aku salah. Karena telah memanfaatkan kekurangan Krishna. Seharusnya aku membantunya tulus tanpa mengharap apapun darinya. Namun sebagai manusia biasa, aku juga tidak bisa menahan keinginanku untuk bisa memiliki Krishna. Aku bukan orang suci yang bisa menahan segala godaan itu. Dan karena aku punya kesempatan untuk bisa memiliki Krishna, kenapa tidak? Aku juga tahu kalau Krishna sebenarnya tidak punya perasaan apa-apa padaku. Ia hanya sekedar menghargai apa yang telah aku lakukan untuknya. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan tetap berjuang agar aku benar-benar bisa menaklukkan hati Krishna. Sejak berpacaran dengan Krishna, aku pun semakin penuh perhatian padanya. Aku juga jadi sering memberi Krishna hadiah. Aku memberikan seluruh kasih sayangku untuknya. Aku sangat mencintai kamu, Krishna, dan aku rela melakukan apa saja untuk bisa membuatmu selalu merasa bahagia. Ucapku suatu malam, saat untuk kesekian kalinya, Krishna akhirnya menginap di rumahku. Seperti biasa, Krishna tidak pernah membalas ucapanku. Ia hanya diam. Ia hanya selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginanku padanya. Memberikan aku yang luar biasa. Krishna memang laki-laki yang tangguh. Ia selalu mampu membuatku terlena dengan segala permainan indahnya. Dan hal itu membuat aku semakin menyayanginya. Hidupku pun menjadi terasa lengkap, penuh warna, sempurna. Pernah pada suatu ketika, aku mengajak Krishna pergi liburan berdua denganku ke suatu pulau nan eksotik dan dengan suasana yang romantis. Kami menghabiskan waktu berdua di pulau tersebut dengan menyewa sebuah penginapan selama hampir seminggu. Aku pun menyadari, pelan namun pasti, Krishna mulai terkesan denganku. Segala yang aku lakukan untuknya, mungkin saja telah menyentuh hatinya yang terdalam. Dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Saya mau ngomong sesuatu sama Bang Abe, boleh? Tanya Krishna suatu saat, beberapa hari sepulang kami dari liburan. Sejak kapan abang melarang Krishna untuk ngomong? Balasku sengaja balik bertanya. Tapi kali ini aku mau ngomong sesuatu yang penting, bang. Ucap Krishna lagi. Ya udah, kamu ngomong aja. Balasku berusaha bersikap santai. Meski sebenarnya aku cukup penasaran dengan apa yang ingin Krishna sampaikan. Aku lihat Krishna beberapa kali menarik napas dalam. Kemudian ia hembuskan dengan perlahan. Wajah tampan itu terlihat sedikit murung. Entah apa yang ingin Krishna sampaikan. Aku jadi semakin penasaran. Jujur saja, sejak kita menjalin hubungan hampir setahun yang lalu, aku selalu berusaha untuk mengikuti semua keinginan abang padaku. Aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bang Abe.
aku juga selalu berusaha untuk membuka hatiku buat Bang Abe. Semakin lama, aku pun semakin sadar kalau sebenarnya aku sangat membutuhkan Bang Abe dalam hidupku. Aku jadi sering memikirkan Bang Abe. Aku juga selalu merasa rindu jika lama kita tak berjumpa. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa mungkin aku juga telah jatuh cinta pada Bang Abe. Semua ketulusan dan kebaikan Bang Abe selama ini padaku benar-benar telah mengubah diriku. Semua itu telah mampu mengubah semua perasaanku pada Bang Abe. Pelan namun pasti, aku pun semakin sayang sama Bang Abe. Kini aku melakukan semua ini bukan lagi karena aku merasa berhutang budi pada Bang Abe, tapi karena aku juga menginginkannya. Dan aku ingin Bang Abe tahu akan hal itu. Karena aku berharap hubungan kita ini bisa bertahan selamanya, bukan hanya bersifat sementara. Aku ingin kita tetap bersama selamanya sampai maut memisahkan kita. Begitulah cerita Krishna panjang lebar padaku, yang membuat aku merasa bahagia. Meskipun aku sudah menduga hal tersebut, tapi tetap saja aku merasa senang mendengarnya. Kamu tenang aja, Kris. Abang tidak akan pernah meninggalkan Krishna. Kecuali kalau Krishna sendiri yang ingin pergi dari abang. Abang akan ikhlas melepaskan Krishna kalau Krishna tidak merasa bahagia bersama abang. Ucapku akhirnya sekedar meyakinkan Krishna jika perasaanku padanya tidak akan pernah berubah. Aku juga tidak akan pernah pergi dari Bang Abe. Mulai sekarang, seluruh hati dan hidupku aku serahkan pada Bang Abe. Mulai sekarang, abang bukan hanya bisa memilikiku, tapi juga hatiku sepenuhnya. Krishna berucap sambil ia mulai memelukku. Aku pun membalas pelukan Krishna dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Aku merasakan keindahan yang luar biasa saat itu. Keindahan yang berlipat-lipat lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Karena seperti yang Krishna ucapkan, bahwa saat ini dan untuk selamanya, aku bukan hanya bisa memiliki Krishna, tetapi juga hatinya. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Akhirnya segala pengorbanan dan perjuanganku kini telah membuahkan hasil. Orang yang paling aku cintai akhirnya bisa aku miliki seutuhnya. Dan hal inilah yang aku impikan selama ini. Bang, ucap Krishna suatu malam saat dia kembali menginap di rumahku. Iya, ada apa? Tanyaku pelan. Bagaimana kalau malam ini kita coba ganti posisi? Ucap Krishna sedikit bertanya. Kamu yakin? Tanyaku balik. Iya, aku yakin bang. Aku juga pengen ngerasain bagaimana rasanya berada di posisi abang selama ini. Balas Krishna terdengar yakin. Oke, terserah kamu aja. Selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Ucapku akhirnya. Lalu kemudian malam itu, untuk pertama kalinya, aku dan Krishna mencoba berganti posisi. Meskipun awalnya aku merasa cukup ragu, tapi Krishna mampu meyakinkanku akan hal tersebut. Dan ternyata hal itu juga terasa indah. Krishna pun mengakui hal tersebut padaku. Apapun posisinya, selama hal itu kita lakukan dengan orang yang kita inginkan, semua akan terasa indah. Selama hal itu kita lakukan dengan penuh cinta, maka posisi bukan lagi menjadi sesuatu yang penting dalam hal tersebut.
Setidaknya begitulah yang dapat aku simpulkan dari kejadian malam itu bersama Krishna. Bang, kalau seandainya suatu saat aku mati, apa abang akan mencari penggantiku? Tanya Krishna ketika akhirnya ronde pertama kami sudah selesai. Kamu ngomong apa sih, Kris? Balasku sedikit heran dengan pertanyaan Krishna barusan. Gak apa-apa bang, cuma pengen tahu aja. Abang jawab aja ya, balas Krishna kemudian. Aku gak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa kamu, Kris. Jadi kalau kamu tanya, apa aku akan cari pengganti kamu? Itu jelas tidak mungkin, Kris. Aku gak akan pernah cari pengganti kamu lagi, Kris. Kamu adalah pelabuhan terakhirku. Ucapku akhirnya. Tapi bagaimana kalau aku yang mati duluan? Apa kamu akan mencari penggantiku? Tanyaku melanjutkan. Aku gak mungkin akan menemukan laki-laki lain seperti Bang Abe. Jadi aku juga tidak akan mencari pengganti abang. Karena abang juga merupakan pelabuhan terakhir bagiku. Balas Krishna terdengar yakin. Kamu benar-benar membuat aku merasa tersanjung, Kris. Aku semakin sayang sama kamu. Ucapku penuh perasaan. Aku juga semakin sayang sama Bang Abe. Aku tidak akan pernah meninggalkan Bang Abe, kecuali jika aku mati dalam waktu dekat ini. Ucap Krishna lagi. Kenapa dari tadi kamu selalu ngomong soal kematian sih, Kris? Abang jadi takut loh. Balasku dengan nada sedikit heran. Abang takut mati atau takut saya mati? Tanya Krishna lagi. Saya takut keduanya, Kris. Tapi saya lebih takut jika kamu yang mati duluan. Balasku, kali ini dengan nada sedikit bercanda. Abang tenang aja, umurku masih panjang kok. Aku masih ingin menikmati kebahagiaan ini lebih lama lagi. Kebahagiaanku bersama Bang Abe. Ucap Krishna. Aku juga masih ingin menikmati indahnya cinta kita ini lebih lama lagi, Kris. Balasku lembut. Dengan pelan aku raih jemari Krishna. Ku kecup jemari itu dengan penuh kasih sayang. Krishna pun tersenyum penuh makna. Ia membalas genggaman tanganku dengan penuh kehangatan. Dan begitulah, kebahagiaan demi kebahagiaan terus menghiasi hari-hari kami. Hidupku benar-benar terasa sempurna. Kebahagiaan kami benar-benar terasa utuh. Rasanya tak ada lagi hal yang akan mampu memisahkan kami. Cintaku dan cinta Krishna menyatu padu dalam hati kami. Kami tidak ingin terpisahkan. Kami akan selalu bersama selamanya. Meregu indahnya cinta kami. Menikmati setiap detik kebahagiaan yang kami rasakan setiap harinya. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Semua kebahagiaanku bersama Krishna membuat aku menjadi sering lupa waktu. Hidupku terlalu indah, bahkan sangat indah. Hidup bersama orang yang kita cintai dan yang mencintai kita adalah impian semua orang. Tak terasa, kini sudah hampir 5 tahun berlalu semenjak aku dan Krishna resmi berpacaran. Hubungan kami terjalin dengan indah. Hampir tidak ada masalah berarti di antara kami berdua. Kami sangat menikmati kebahagiaan kami selama ini. Namun, sebagaimana hukum alam berlaku, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan kebahagiaan kami. Semua pada akhirnya harus sampai pada titik akhir. Dan hal itu benar-benar membuat aku sangat terluka. Hubunganku dan Krishna harus berakhir.
Bukan karena kami tidak lagi saling cinta, tapi karena takdir yang akhirnya memisahkan kami. Pada suatu hari, seperti biasa, Krishna menjalankan tugasnya sebagai seorang kurir. Ia mengantarkan paket dari satu alamat ke alamat berikutnya. Dan saat itulah sebuah kejadian tragis terjadi. Sebuah kecelakaan parah menimpa Krishna saat ia sedang berada di jalan raya. Motor yang ia kendarai tak sengaja menabrak sebuah truk yang sedang melaju. Kecelakaan itu sangat fatal, yang membuat Krishna harus kehilangan nyawanya. Krishna sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi hal itu tidak membuat ia selamat dari kecelakaan maut tersebut. Ia sudah tidak bernyawa sebelum mobil yang membawanya sampai ke rumah sakit. Dan aku baru mendapatkan kabar tersebut setelah beberapa jam hal itu terjadi. Mendengar kabar tersebut, aku merasa tak percaya, benar-benar tak percaya. Sungguh, aku tidak menyangka sama sekali jika Krishna akan pergi begitu cepat, dan aku belum siap untuk kehilangannya. Aku merasa terpukul. Aku jadi kehilangan arah. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa Krishna lagi. Rasanya duniaku benar-benar hancur. Hidupku jadi berantakan, tak karuan. Mengapa Krishna harus pergi begitu cepat? Mengapa ia harus pergi di saat aku masih sangat membutuhkannya? Mengapa kebahagiaanku harus direnggut dengan cara yang sangat menyakitkan? Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku benci kenyataan itu. Dan akan butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa pulih dari semua kekacauan ini. Aku hanya berharap semoga aku bisa lebih tabah dalam menjalani hari-hariku walau tanpa Krishna lagi. Aku hanya berharap semoga Krishna bisa tenang di alam sana. Ya, semoga saja.